Halo guys, kembali lagi di channel Sandi Film. Bagaimana kabar kalian semua? Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Karies 2009. Konon katanya film ini menceritakan tentang penyebaran virus. Bagaimana keseruan film ini? Sebelum kalian nonton, kalian subscribe dan like channel ini ya. Yuk kita bahas tanpa lama-lama lagi. Film ini diawali dengan diperlihatkannya sekelompok remaja yang sedang OTW menuju pantai Texas. Kemudian si sopir bernama Brian berkata jika cenah pantai Texas liburan dulu masih aman dari pandemi. Rupanya mereka merupakan sekelompok survivor yang masih bertahan dari pandemi yang saat ini sedang terjadi. Entah virus Wuhan Cina atau apa. Wabah virus ini sangat mematikan, melebihi virus corona. Virus ini menyebar melalui kontak fisik dan pernapasan. Seperti biasa, jika seorang terinfeksi virus ini sudah dipastikan tidak akan selamat. Di tengah perjalanan, sontak mereka pun heran saat melihat seorang pria yang menghadang di tengah jalan. Sesaat kemudian, pria pitak bernama Frank berkata jika ia memerlukan bahan bakar untuk mengantar putrinya. Di tengah bacot, cewek cantik bernama Kate langsung kaget saat melihat putri Frank yang ternyata terinfeksi. Sungguh suwe, meskipun berhasil lolos, namun mobil mereka harus mengalami kerusakan. Singkat waktu, akhirnya mobil mereka hanya bertahan 1 km dan akhirnya mogok. Kemudian adik Brian yang bernama Danny berkata jika mobil ini sudah tidak bisa diperbaiki. Di tengah kebingungan, Danny yang mempunyai ide untuk mengajak semua orang untuk menebeng pada Frank, lalu memberikan mereka imbalan berupa bensin etanol. Meskipun malu dan ragu, tapi mereka tidak punya pilihan lain daripada harus lantang-lantung di tengah gurun. Sekembalinya di mobil, Frank Brian mengungkapkan keinginannya di mana ia berjanji akan memberikan semua bensin etanol ia punya asalkan Frank memberi mereka tebengan. Meski dirasa tidak tahu malu, Butuh langsung menyetujuinya. Sebelum itu Frank berkata dirinya segera harus ke pusat kota untuk menemui seorang dokter. Dokter tersebut membuat vaksin mengobati putrinya. Meskipun tak yakin, tidak salahnya dicoba. Lantas dengan menggunakan disinfektan membersihkan mobil Frank terlebih dahulu. Singkat waktu, di tengah perjalanan, Brian berkata jika dirinya merasa konyol setelah mendengar cerita Frank tentang serum penawar, karena ia merasa virus yang menyebar saat ini sulit untuk dilenyapkan. Akan tetapi Frank yang optimis merasa jika dirinya pasti bisa mengobati putrinya yang bernama Judy. Lalu tiba-tiba tidak fokus berkendara, mereka pun hampir mengalami kecelakaan. Di situ juga pula Kate yang panik langsung keluar dari mobil untuk menenangkan diri, hingga sesaat kemudian mereka tertuju pada sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan. Beberapa saat kemudian, Brian bersama Danny berniat menyadap bensin mobil untuk memperoleh cadangan bahan bakar. Oh my god, sontak Danny pun shock parah saat mendapati mayat yang terinfeksi, dan bisa dilihat rupanya si korban terlihat irang, merupakan tanda jika orang tersebut sudah mencapai tahap akhir infeksi. Meskipun ngeri, Danny bergegas mengambil kunci untuk membuka tangki. Mengerikan sekali, bagaikan zombie Walking Dead, si korban ternyata masih bisa bergerak untuk menularkan infeksi, tapi untungnya Danny sempat untuk menghindar.
Singkat waktu sesampainya di kota, mereka pun merasa ngeri dengan keadaan kota yang kini menjadi kota mati. Tak hanya itu, kengerian pun semakin menjadi saat mereka melihat banyaknya jasad yang terinfeksi yang dibiarkan begitu saja seperti sampah rumah tangga. Setibanya di depan gedung sekolah, mereka langsung melakukan persiapan membantu Frank mencari si dokter. Lantas untuk berjaga-jaga, Frank meminta jadi untuk di mobil. Poppy langsung menawarkan diri untuk menjaga Judy meskipun khawatir. Brian meminta ayahnya ini untuk berhati-hati dan jangan terlalu dekat dengan Judy. Bisa kita lihat rupanya sekolah ini pernah menjadi posko darurat untuk menampung orang-orang yang terinfeksi. Dirasa tidak ada lagi tersisa waktu, langsung mengajak untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah rasa tak percaya, Frank langsung menghampiri si dokter dan meminta vaksin untuk putrinya. Akan tetapi si dokter bernama Mark berkata jika sebenarnya proyek pembuatan vaksin ini telah gatot alias gagal total. Lantas Mark pun yang terinfeksi mulai putus asa bersama para bocil dan yakini terinfeksi untuk mengambil jalan pintas menuju alam barzah. Mendengar hal itu, Frank pun langsung mengancam Mark menggunakan pistolnya. Mengurungkan niatnya entah tolil apa gimana, jelas si Mark yang ingin mokat tidak peduli dengan ancaman itu. Lantas Mark meminta Frank untuk menerima takdir putrinya karena siapapun yang terinfeksi virus ini sudah dipastikan tidak akan selamat. Mark menegaskan tidak kemanapun berlari virus ini menginfeksi dunia akan memusnahkan semua manusia secara perlahan. Seketika Frank pun terdiam setelah mendengar perkataan Mark. Sementara di luar, Poppy yang sedang melihat Judy batuk tiba-tiba mengalami kejang dan entah kenapa terlalu panik atau apa, Poppy malah lupa menyantolkan masker ke telinganya. Oh my god, akibat ketolilannya Poppy malah kecipratan darah Judy. Takut ketahuan, Poppy pun bergegas menyembunyikan kejadian ini. Setibanya di mobil, Frank yang sudah pasrah berniat mengetes Judy untuk berjalan, di mana kini ia dan putrinya ingin menularkan penyakit pada Circle Brain, tidak ingin menularkan. Seketika Frank pun lemah saat melihat kondisi putri yang semakin ripuh. Dirasa tidak ada cara lain, Frank memutuskan untuk menyerah dan akan membawa putrinya pergi. Lantas ia pun memberikan mobil untuk dipakai oleh Circle Brain. Sungguh besar pengorbanan seorang ayah di mana si Frank memilih untuk terinfeksi daripada harus meninggalkan putrinya. Singkat waktu di tengah perjalanan, mereka menyempatkan diri untuk membersihkan mobil bekas Judy hingga saat Brian mengecek sekitar, Poppy diam-diam menyembunyikan jaketnya di bawah mobil. Kemudian Brian berkata jika barusan ia menemukan hotel yang bisa dijadikan tempat singgah. Mendengar hal itu, mereka yang sepakat untuk pergi ke hotel tersebut. Sesampainya di hotel, mereka langsung berpencar guna memastikan keadaan hotel ini. Di tengah pengecekan, Brian pun heran dengan Poppy yang akhir-akhir ini terlihat gelisah. Lantas Poppy yang berusaha menyembunyikan infeksi berdalih dirinya hanya kepikiran pada nasib Judy dan ayahnya. Meskipun mengkhawatirkan, Brian pun bergegas melanjutkan pengecekan. Beberapa saat, entah iseng atau apa, si Brian malah mengecek kolam keruh di hotel ini. Lalu tiba-tiba
Hampir saja, namun untungnya Dani masih sempat ditolong Brian dan sebelum cebur ke dalam kolam yang penuh dengan virus dan bakteri. Di tengah kelakuan bodoh Brian, Poppy memintanya untuk fokus pada tujuan mereka. Akan tetapi Brian yang tiba-tiba iseng malah mengajak Poppy gabrutan di pasir, dan jelas-jelas Poppy yang sebenarnya sudah terinfeksi langsung menolak. Sungguh suwe, Brian malah mengkopi yang sebenarnya telah terinfeksi. Di malam harinya, Poppy langsung membuat tiket yang selalu tiba, mengecek telepon terlebih dahulu. Itu dia berguna karena seluruh jaringan di negara ini sudah mati sejak sebulan lalu. Mendengar pacuran Poppy, Cat yang selalu langsung pergi sesaat kemudian. Dani berusaha menenangkan amarah Cat sehingga panik melihat kedatangan seseorang. Rupanya sosok misterius ini adalah seseorang yang setelah APD di tengah kepanikan, Dani berusaha melakukan sesuatu untuk mengecoh mereka. Namun tetap saja mereka harus tertangkap. Sementara itu di luar sana, Brian yang sedang mabuk seketika heran saat mendengar kegaduhan di dalam hotel. Sontak Brian pun kaget saat melihat orang-orang bersetelan APD dengan senjata lengkap. Rupanya mereka bukanlah petugas, melainkan sekelompok penyintas yang menjadikan hotel ini sebagai gudang persediaan, di mana mereka sedang mencari satu rekannya yang hilang secara misterius. Tak asing dengan setelan mereka, Brian pun berkata jika ia menemukannya sudah mati tenggelam di dalam kolam keruh. Beberapa saat kemudian mereka pun syok saat mendapati rekannya yang membangkai di dalam kolam. Dirasa sudah jelas, Brian pun diancam untuk saat ini pergi dari tempat ini mencari tempat lain untuk berlindung. Lantas apa boleh buat Brian yang tidak bisa melawan pun hanya bisa menurut. Namun saat akan pergi, mereka yang sudah lama tak menemukan Kewes malah menahan para Kewes untuk jadikan nafsu mereka. Meski salah satu dari mereka berusaha menghentikan tindakan bejat ini, tapi mayoritas mereka sudah tidak tahan dengan gejala cacing yang tetap akan melakukannya. Kemudian para Kewes diminta untuk buka skin sebagai pemeriksaan awal. Oh my god, syoknya mereka saat menyadari jika Poppy telah terinfeksi. Hingga dari kejadian itu mereka pun akhirnya dibiarkan pergi. Di keesokan harinya, seketika keadaan menjadi canggung setelah mengetahui Poppy telah terinfeksi. Singkat waktu di tengah perjalanan, seketika Cat pun khawatir menyadari bahan bakar mobil laki-laki sudah menipis. Di saat itu pula Brian yang melihat seorang pengendara berniat melakukan sesuatu. Melihat kakaknya sedang emosi, Dani meminta Brian untuk menunggu sementara ia akan berbicara dengan pengendara. Saat kemudian tanpa basa-basi, Dani berkata jika saat ini dirinya meminta bahan bakar, langsung menolaknya karena dirinya juga bernasib serupa. Sehingga di tengah adu bacot tiba-tiba lahirlah si goblok yang tidak mau ribet malah menjadi seorang begal. Hingga akhirnya Kak Brian mengalami pekor menembak timah panas saat mengambil bensin. Di saat itu pula Dani kesal Brian yang bertindak seenaknya, sehingga di tengah cekcok
Dani melihat Brian kesakitan untuk masuk ke dalam mobil. Singkat cerita, Dani pun kaget saat memimpikan ibunya terinfeksi sebulan lalu. Di saat itu pula Dani yang melihat sebuah rumah meminta Kate untuk mampir guna mencari perbekalan. Di tengah pengecekan, Kate menemukan jendela yang terbuka di lantai 2. Sontak Dani pun kaget saat mendapati jasad seorang nenek tewas sambil menodong bedil. Dirasa lumayan, Dani langsung mengambil senjata itu, namun saat itu pula Dani pun panik saat mendengar suara dari kamar lain. Betapa syoknya Dani saat melihat seekor asu sedang memakan majikannya. Kemudian Dani pun melihat obat pereda nyeri, berusaha untuk mengambilnya. Untung saja Dani masih selamat dengan menggunakan bedil somplak. Selang beberapa saat Dani yang mendapatkan obat mengobati luka Brian. Oh my god, betapa syoknya Dani saat menyadari kakaknya telah terinfeksi. Lantas Brian berkata jika hal itu disebabkan saat dirinya mogok di lapangan golf. Sesaat kemudian Dani memberitahukan hal tersebut pada Kate. Di malam harinya, Brian yang tidak ingin ditinggal berusaha menjebol kunci mobil terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, Kate yang melihat Brian tertidur meminta Dani untuk segera mengambil kunci dan pistolnya. Apalagi saat ini Brian sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Melihat Brian yang terbangun, Dani berusaha memberikan pengertian untuk kakaknya ini. Mendengar hal itu, Brian yang tidak ingin mati perlahan dalam kesepian meminta Dani untuk menghabisinya saja meskipun berat, namun nasi sudah jadi. Akhirnya Dani pun terpaksa menembak dan membakar jasad kakaknya sendiri. Hingga setelah mengakhiri penderitaan sang kakak, Dani pun mengajak Kate untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka pun tiba di pantai tempat dulu keluarganya sering menghabiskan waktu liburan. Lantas Dani memberitahukan pada penonton jika ini ia hanya berharap hidup lebih lama bersama Kate meski kini seluruh keluarganya telah mati bersama sang kakak tercinta. Lantas apakah Dani dan Kate akan selamat dari pandemi ini? Ya, tidak tahu karena film pun sudah berakhir.